Sudaders, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Beauty of Resilience yang rilis pada tahun 2023 untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Weizi yang melihat aura kegelapan datang ke akademi, dan ternyata itu merupakan Raja Iblis yang ingin menangkap Ling Yue. Namun ia tidak bisa masuk ke dalam dikarenakan di sana terdapat sebuah segel, dan ia yakin jika Yan Yue lah yang membuat segel ini. Weizi yang menyadari jika aura kegelapan itu masuk ke halaman kediaman Ling Yue. Ia pun datang ke sana dan memanggilnya. Namun Ling Yue yang masih marah tidak membuka pintu tersebut. Weizi yang menganggap kalau Ling Yue tidak ada di dalam. Ia pun ingin kembali pulang. Namun tiba-tiba Raja Iblis pun datang dan langsung menyerangnya. Raja Iblis pun menyuruh Ling Yue untuk segera keluar. Dan jika tidak, maka Weizi akan ia bunuh. Ling Yue yang masih bimbang akan keputusan ini, tiba-tiba Yan Yue pun datang dan langsung menyelamatkan Weizi. Di sini Raja Iblis langsung mengeluarkan kekuatannya dan menyerang. Namun Yan Yue yang merupakan Dewa Matahari, ia pun dengan mudah menahan serangan tersebut. Bahkan sang Raja Iblis pun pergi dari sana dan mengatakan kalau nanti ia akan datang kembali untuk membunuhnya. Setelah semuanya aman, Ling Yue pun keluar dan memberikan hormat kepada sang master dan para murid yang datang karena telah menyelamatkannya. Di sini Yan Yue semakin yakin kalau Ling Yue merupakan pemilik kekuatan Phoenix, karena Raja Iblis sudah menampakkan diri untuk menangkapnya. Namun di sisi itu juga kenapa Raja Iblis pergi begitu saja. Raja Iblis yang kembali ke alam iblis menjadi sangatlah marah kepada anak buahnya ini, dikarenakan bunga rong yang ia simpan selama ini justru hilang entah kemana. Oleh karena itu ia memerintahkan anak buahnya tersebut untuk menemukan bunga itu. Weizi yang tersadar kembali ditemani oleh Ling Yue yang sangat mengkhawatirkannya karena hampir saja kehilangan nyawa demi menyelamatkan dirinya. Lalu tak lama kemudian Yan Yue pun datang ke sana dengan meminta Ling Yue ini untuk meninggalkan mereka berdua. Setelah itu sang master pun sangatlah marah kepada Weizi karena demi menyelamatkan orang lain hampir saja dirinya kehilangan nyawa. Oleh karena itu ia menghukumnya untuk menyalin teknik dewa sebanyak 300 kali agar Weizi bisa menguasai teknik yang ia ajarkan sebelumnya dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama supaya Weizi bisa menjaga diri. Di sisi lain, Ning Er yang merupakan seorang peri, di sana ia sedang membuat sebuah sup obat agar energi di dalam tubuhnya selalu stabil. Namun tiba-tiba Raja Iblis pun datang ke sana yang ternyata salah satu jenis ramuan tersebut terdapat bunga rong miliknya. Raja Iblis yang sangatlah marah langsung menyerangnya dan bertanya dari mana bunga itu Ning Er dapatkan. Ning Er pun menjelaskan kalau bunga itu ia dapatkan di bawah pohon yang tak jauh dari sini. Raja Iblis yang tetap ingin membunuhnya. Seketika Ning Er memberitahukannya kalau bunga tersebut sudah rusak dan ia bisa mengembalikannya seperti semula. Hingga pada akhirnya Raja Iblis pun melepaskannya. Lalu Ning Er memberitahunya kalau bunga rong bisa ia kembalikan ke bentuk semula dengan cara menyiramnya melalui sebuah ramuan. Namun ramuan tersebut berada di Yingzhou yang merupakan tempat tidak bertuan di 3 alam yang dijaga ketat oleh Dewa Yan Luo yang merupakan dewa hujan.
Namun dikarenakan ia ditugaskan untuk menjaga tempat tersebut, maka dari itu ia bisa ke sana bersamanya. Dengan syarat Raja Iblis harus merubah penampilannya seperti seorang peri. Sampailah mereka berdua di Yingzhou dan bertemu dengan peri tanaman lainnya yang bernama Datao. Bahkan di sana Ning Er memperkenalkan Raja Iblis sebagai peri kayu agar identitas aslinya tidak terbongkar. Ketika Datao lengah, tiba-tiba Ning Er memberikan obat tidur yang membuat Datao tidak sadarkan diri. Dengan kesempatan itulah, ia pun mengambil ramuan tersebut dari tangan Datao. Lalu setelah itu ia pun pergi dari sana menuju alam iblis. Ketika sampai di sana, Ning Er pun langsung menggunakan ramuan itu agar Bunga Rong kembali sempurna. Namun Ning Er yang ingin pergi dari sana, Raja Iblis justru menahannya dan mengurungnya di sebuah penjara. Karena bagaimanapun juga Ning Er merupakan seorang peri dan sudah mengetahui keberadaan markas alam iblis, sehingga ia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Di sisi lain, Yan Yue yang sedang bersama dengan ketua akademi. Di sana ia merasa heran terhadap Master Zhao yang tidak memberitahukan tentang klan iblis yang sudah menyerang akademi kepada sang raja. Dan justru Master Zhao ingin mengadakan sebuah pesta pertengahan musim gugur, bahkan ingin mengundang wali murid. Sang ketua pun menjelaskan kalau pesta pertengahan musim gugur merupakan sebuah tradisi di akademi ini. Dan itu harus dilakukan walaupun kondisi akademi ini tidaklah aman bagi wali murid. Namun itu harus tetap diadakan. Kembali kepada Datao yang sudah sadar kembali dari pingsannya. Di sana juga terdapat Yan Luo yang merupakan dewa hujan. Datao pun meminta maaf kepada Yan Luo dikarenakan ramuan milik wilayah Yingzhou ini telah diambil oleh Ning Er. Namun ia juga tidak tahu alasan Ning Er mengambilnya. Yan Yue kemudian mengumpulkan para murid dan memberikan undangan untuk wali murid mereka agar hadir di acara pesta pertengahan musim gugur ini. Di sini banyak sekali para murid yang tidak setuju akan hal itu. Karena bagaimanapun juga mereka ada yang tidak memiliki orang tua maupun saudara untuk datang ke akademi. Bahkan Minglang juga baru mendengar kalau wali murid harus ikut di acara ini. Sedangkan Weizi yang menerima surat tersebut merasa bersedih karena ibunya yang memang dari awal tidak menyetujuinya untuk masuk ke akademi ini, apalagi untuk hadir di acara nanti. Setelah semua keluar dari ruangan, ketua akademi pun masuk ke dalam dan tak sengaja menemukan surat milik Weizi untuk orang tuanya, sehingga ia menyadari kondisi Weizi yang saat ini sedang bersedih. Lalu ia pun menemuinya dan mengembalikan surat itu kepadanya. Bahkan sang ketua mengajukan diri untuk berbicara dengan ibunya agar ibunya itu bisa datang ke acara nanti. Mendengar hal itu, Weizi pun menolaknya dengan alasan sang ibu yang sibuk dan kemungkinan tidak akan hadir. Namun di sini sang ketua berharap ibunya itu bisa hadir dan Weizi menjawabnya jika ia akan mengusahakannya dan akan berbicara kembali dengan sang ibu. Di malam harinya, Weizi yang sedang menghafal buku teknik bela diri, Minglang pun datang ke sana dengan membawa banyak makanan yang ternyata makanan itu berasal dari kota Gu, kota kelahiran Weizi, yang membuatnya merasa senang. Dan ternyata Minglang ini merupakan teman Weizi di waktu kecil. Lalu Weizi pun menanyakan kabar ayahnya Minglang, dan Minglang menjawab kalau kabar sang ayah baik-baik saja. Namun saat ini sang ayah memintanya untuk mendekati Ling Yue yang merupakan anak ketiga dari Menteri Wei. Walaupun Ling Yue memiliki hati dan sikap yang baik, akan tetapi ia merasa tidak pantas untuknya. Keesokan paginya, Weizi yang menemui adiknya yang sangat senang bisa bertemu kembali dengan sang kakak. Lalu ia pun memberikan makanan yang berasal dari kampung halaman mereka, yang membuat adiknya ini semakin senang karena ia yang sudah lama tidak menikmati makanan ini. Tak lama kemudian, ibunya pun datang dan Weizi langsung memberikan surat itu kepadanya. Namun sang ibu hanyalah terdiam. Bahkan di saat anak keduanya ini menawarkan makanan tersebut,
Sang ibu seperti tidak menyukainya dan memintanya untuk meninggalkan mereka berdua. Sang ibu lalu bertanya dari mana mendapatkan makanan ini, dan Weizi menjawab kalau makanan itu pemberian dari Minglang yang merupakan anak dari keluarga Ming. Dan saat ini Minglang adalah teman sekelasnya di Akademi Egret. Mendengar hal itu, sang ibu menangis dan kecewa kepadanya karena mereka pergi dari kota Gu bukan tidak ada alasan. Untuk apa mereka bersembunyi di kota ini jika Weizi membongkar identitasnya sendiri, dan jika ketahuan maka mereka akan dibunuh oleh kekaisaran. Sang ibu yang tidak tahan akan sikapnya Weizi, ia pun langsung mengurungnya di sebuah gudang. Tak lama kemudian, ketua akademi pun datang ke sana dan ingin berbicara dengan ibunya Weizi. Di sana sang ketua memanggil ibunya Weizi dengan sebutan Nyonya Gu, yang ternyata Weizi berasal dari keluarga Gu yang dulu sangatlah berkuasa di kota Gu. Sang ketua lalu memperkenalkan dirinya yang merupakan ketua akademi, dan kedatangannya ke sana untuk meminta Nyonya Gu datang ke acara pesta pertengahan musim gugur. Sesaat Nyonya Gu pun mengingat kalau ketua akademi ini dulunya merupakan seorang pendeta yang pernah datang ke rumah mereka di kota Gu dan bahkan sahabat dari ayahnya. Di sini Nyonya Gu lalu menceritakan kenapa mereka berada di kota Yu ini. 10 tahun yang lalu, mereka mendapatkan titah dari sang raja kalau Gu Fengxi atau Weizi dianggap sebagai siluman oleh kekaisaran karena sudah mengetahui kekuatan api di dalam tubuhnya, sehingga sang raja menganggap akibat Weizi berada di kota ini membuat kota mereka kekeringan. Maka dari itu sang raja meminta Weizi kecil ini untuk berkorban menjadi persembahan agar kota Gu mendapatkan air hujan. Dan mereka yang tidak mau melaksanakan perintah itu, mereka pun ingin pergi dari sana dan berkumpul ke kota lain. Akan tetapi mereka ketahuan dan ditangkap oleh pasukan. Hingga keesokan harinya, hari di mana Weizi akan dibunuh sebagai persembahan langit. Namun sang kakek tidak akan membiarkan cucunya mati begitu saja. Bahkan ayahnya Weizi pun datang ke sana bersama pasukannya untuk menolong anaknya itu. Akan tetapi pasukan kerajaan langsung menyerang mereka dan menganggap keluarga Gu telah memberontak. Di sana sang kakek bersama ayahnya mati terbunuh oleh pasukan kerajaan. Weizi yang sangatlah marah langsung mengeluarkan kekuatan api Phoenix-nya dan membunuh seluruh pasukan di sana. Hingga pada akhirnya Nyonya Gu yang sedang hamil bersama Weizi pergi dari kota tersebut dan sampailah mereka di kota Yu ini. Sang ketua yang mendengar cerita tersebut sangatlah bersedih. Di saat dulu ia ke kota Yu dan menjabat sebagai ketua akademi, ia pun mendengar kalau keluarga Gu telah dibantai oleh kerajaan. Dan ia mengira kalau ia tidak akan bertemu kembali dengan keluarga tersebut. Namun di saat ia melihat gelang giok milik sahabatnya yang dipakai oleh Weizi, ia pun sadar kalau Weizi merupakan berasal dari keluarga Gu. Maka dari itu ia pun ingin datang ke sana untuk menemui Nyonya Gu yang merupakan ibunya Weizi. Namun di sini Nyonya Gu tetap pada pendiriannya untuk tidak membiarkan anaknya itu, dan ia memiliki sebuah rencana lain untuk Weizi, yaitu menikahkannya dengan seorang pria yang sudah ia pilih. Dengan waktu bersamaan, terlihat Tuan Chu yang merupakan ayah dari pria yang akan menikah dengan Weizi mendapatkan laporan dari para pelayannya kalau anaknya itu saat ini tidak mau meminum obat lagi dikarenakan sudah frustasi dengan kehidupannya yang tidak sempurna.
Lalu tak lama kemudian Nyonya Gu pun datang ke sana dan meminta Tuan Chun ini untuk menikahkan anak mereka esok hari, dikarenakan Wei-zi saat ini berada bersamanya. Dan mendengar hal itu, Tuan Chun pun menyetujuinya. Akan tetapi setelah Nyonya Gu pergi dari sana, Tuan Chun kembali mendapatkan laporan dari salah satu pelayan kalau anaknya itu sudah meninggal, yang membuat Tuan Chun mendengarnya pun menjadi pingsan. Sedangkan di sisi lain, terlihat adiknya Wei-zi berhasil membuka pintu ruangan tersebut agar kakaknya ini bisa keluar dan pergi dari sini. Wei-zi yang kembali ke akademi langsung meminta tolong kepada Minglang untuk mencegah ibunya karena ia disuruh menikah dengan seorang pria yang tidak ia sukai. Namun di sini Minglang tidak mau membantunya, dikarenakan bagaimanapun juga ia hanyalah orang luar yang tidak bisa ikut campur dalam keluarganya. Mendengar hal itu, Wei-zi pun menepis jawaban tersebut karena mereka berdua sejak kecil sudah bertunangan, sehingga Minglang berhak mencegah ibunya untuk menjodohkannya ia dengan pria lain. Ucapan itu pun didengar oleh para murid di sana yang membuat mereka semua terkejut karena tidak menyangka Wei-zi bersama Minglang merupakan seorang teman sejak kecil, bahkan sudah bertunangan. Mendengar apa yang diucapkan oleh Wei-zi itu membuat Ning-er langsung menghampirinya dan bahkan menamparnya dengan menganggap Wei-zi telah berbohong. Karena bagaimana bisa Wei-zi yang hanya seorang pelayan bisa bertunangan dengan seorang pria dari keluarga terhormat seperti Minglang ini? Minglang yang hanya terdiam dan tidak bisa membelanya membuat Wei-zi kecewa dan langsung pergi dari sana. Bahkan setelah Wei-zi pergi, Minglang mengatakan kepada mereka semua kalau apa yang diucapkan oleh Wei-zi barusan hanyalah sebuah kebohongan. Wei-zi yang tidak memiliki harapan dengan wajah yang sangatlah bersedih, ia pun menghadap kepada sang master untuk meminta bantuan agar ia tidak menikah dengan seorang pria pilihan ibunya. Akan tetapi jawaban sang master sama halnya dengan jawaban Minglang, yaitu tidak bisa membantu karena ini merupakan sebuah takdir, yang membuat Wei-zi kecewa dan menjadi semakin bersedih karena tidak ada seorang pun yang ingin membantunya. Hingga keesokan paginya, terlihat Wei-zi yang pasrah dan akan menikah dengan seorang pria yang tidak disukainya. Bahkan pria itu pun telah mati. Maka dari itu Wei-zi pun mengeluarkan kekuatan apinya. Dan seketika waktu pun terhenti, yang ternyata ini merupakan perbuatan dari sang master yang ingin menolongnya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit, kurang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.